Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Markus 5 ayat yang ke-27 sampai 30. Markus 5 ayat 27 sampai 30. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Markus 5 ayat 27 sampai 28. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Judul renungan kita hari ini adalah Menerima Mukjizat dari Tuhan, ditulis oleh Merle Mills. Sahabat suara kasih, wanita ini dicemaskan dengan masalah pendarahan selama 12 tahun. Mengalami pilek atau sakit tenggorokan selama beberapa hari saja, bisa membuat kita tidak nyaman. Apalagi pendarahan selama 12 tahun, coba Anda bayangkan. Setiap saya merasakan gejala pilek atau sakit tenggorokan, saya akan segera pergi ke toko obat untuk membeli obat anti-flu yang dijual bebas. Saya mencoba menghindari ketidaknyamanan itu. Lalu bagaimana wanita ini mengatasi pendarahannya selama 12 tahun? Bisakah Anda bayangkan melewati rasa sakit selama itu? Penyakit membuat tubuh kita lemah, tidak hanya lemah secara fisik saja, tetapi juga secara emosional. Kadang hal itu bahkan membuat frustrasi dan mudah marah. Namun wanita ini sudah menghabiskan semua yang dia punya. Selain itu perawatan medis tentu saja mahal. Alkitab memberitahu kita bahwa dia sudah mendengar tentang Tuhan Yesus. Saya percaya dia sudah mendengar kabar baik tentang banyak orang yang disentuh oleh Tuhan Yesus, dan disembuhkan dari berbagai penyakit, dan dia mulai memiliki pengharapan. Matius 4 ayat 23 mengatakan, Tuhan Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Kata-kata itu akan membangkitkan imannya, dan juga membangkitkan semangat saya, ketika didiagnosa kanker pada tahun 1989.
Saya memiliki keyakinan bahwa sentuhan dari Sang Rabi dapat mengubah situasi, sentuhan dari Sang Rabi dapat membawa harapan, dan menyembuhkan tubuh yang sakit. Jika Anda pernah sakit, kemungkinan besar Anda tahu bahwa terlepas dari keyakinan kita, penyakit membuat kita takut, tetapi percaya kepada Tuhan atas kesembuhan bisa jadi tantangan. Pikiran negatif akan terus datang menguasai Anda. Bertahun-tahun yang lalu, meskipun saya percaya Tuhan akan menyembuhkan penyakit saya masih punya pikiran seperti, kenapa ini terjadi kepadaku? Kalau kemoterapi membuatku merasa sangat buruk, apa cara lain yang bisa aku lakukan? Apakah Tuhan benar-benar akan menyembuhkanku? Di antara perawatan kemoterapi, saya khawatir jumlah darah saya tidak akan stabil, dan ketakutan saya tidak terbukti, karena nyatanya jumlah darah saya stabil. Saya takut semua rambut saya akan rontok, tetapi justru kembali tumbuh. Saya yakin wanita itu mengalami ketakutan yang sama, tetapi Tuhan Yesus menawarkan ketentraman. Dia berkata, "Jangan takut, percaya saja." Markus 5 ayat 36. Setiap hari doa saya adalah, "Bapa, jamahlah aku hari ini." Bapa Surgawi kita sedang menunggu kita, agar meminta kesembuhan lewat doa-doa kita. Mazmur 34 ayat 4 mengatakan, "Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku." Bagaimana kita menerima sentuhan dari Sang Rabi? Iman adalah kuncinya. Wanita yang pendarahan itu berkata dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Dia percaya semua yang dia butuhkan adalah sentuhan dari Tuhan Yesus. Dia percaya dan beriman bahwa jika dia hanya menyentuh jumbai jubahnya, dia akan sembuh sepenuhnya. Dia punya iman bahwa ketika menyentuh jubah Tuhan Yesus, wanita itu akan memperoleh kesembuhan. Dia pun menantang dirinya, dia menyentuh jumbai jubah Tuhan Yesus. Pada saat itulah wanita itu disembuhkan. Sebagai tanggapan, Tuhan Yesus juga menyentuh saya dan saya juga disembuhkan. Apakah Anda membutuhkan sentuhan dari Sang Rabi hari ini? Angkat suara Anda dan katakan, "Tuhan Yesus, aku butuh sentuhan-Mu." Percaya dan imani bahwa dengan hanya menyentuh jumbai jubahnya, maka Anda akan sembuh sepenuhnya. Bapa, saat kami menyatukan iman kami dengan mereka yang mendengar kata-kata ini, yang membutuhkan sentuhan dari-Mu, menyentuh dan menghilangkan rasa takut, biarlah kami menyentuh-Mu melalui iman kami, dan biarlah kasih-Mu yang menyembuhkan diri kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini.
Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.